Waktunya tiba juga. Saat ini Axel duduk di hadapanku dan orang tuaku. Ada Bude Maulid juga yang sedang berkunjung ke rumah. Bude Maulid adalah kakak sepupu ayah. Dia datang ke rumah bersama suaminya. Kamu yakin ingin menikah dengan Adira? Sudah mempertimbangkan semua dan sudah siap menghadapi segala konsekuensinya? Ayah menatap tajam Axel. Axel yang ditanya, tapi aku yang deg-degan bukan kepalang. Axel mengangguk. Insya Allah, saya yakin dan siap. Ayah beralih menatapku. Kamu yakin untuk menikah dengan Axel? Aku mengangguk. Dira yakin, ayah. Coba pikirkan baik-baik. Kalian masih muda, mending fokus ke kuliah dulu. Jangan gegabah minta nikah. Dikiranya nikah itu enak. Jangan menuruti nafsu. Hidup aja masih ditanggung orang tua kok minta nikah. Bude Maulid bicara dengan ketusnya. Axel terkesiap. Aku juga kaget mendengarnya. Bude Maulid memang kadang pedas dalam berucap. Axel sudah hidup mandiri, Bude. Axel punya pekerjaan. Aku berusaha membela Axel. Namanya nikah butuh modal. Emang cukup cuma kasih mahar cincin 1 biji? Belum lagi nanti kalau hamil, punya anak. Mau dikasih makan apa anaknya? Jangan sok-sokan mau nikah kalau cuma ingin bikin sengsara anak orang. Bude Maulid kembali nyerocos dengan lebih ketus. Aku lihat Axel terdiam dengan raut wajah yang tak terbaca. Ada rasa sedih dan sakit yang tergambar di bola matanya. Mbak, saya tidak masalah dengan berapapun jumlah maharnya. Anak ini punya niat baik. Serga ayah. Kalau memang maharnya ingin lebih, saya bisa mengusahakannya. Tukas Axel. Tidak apa Axel, mungkin sebaiknya kita membicarakan pernikahan kalian besok lagi ya. Ucap ayah sembari melirikku seolah meminta pengertianku. Aku tahu maksud ayah mengatakan hal itu semata untuk menghindari perdebatan dengan Bude Maulid. Waktunya memang tidak pas. Aku tak menyangka Bude Maulid akan datang ke sini. Aku lihat bunda juga menunjukkan gelagat tak nyaman. Bude Maulid terlalu mencampuri urusan keluarga kami. Mending sama Saha saja. Bibit bebet bobotnya jelas. Dia mapan, punya pekerjaan bagus, agamanya bagus, santun anaknya. Insya Allah hidup Dira bakal terjamin dan gak perlu susah-susah. Realistis saja. Hidup gak cuma makan cinta. Bude Maulid kembali berceloteh. Axel tertunduk. Rasanya aku ingin menangis. Aku tahu hati Axel terluka. Hingga Axel berpamitan, wajahnya masih terlihat mendung. Aku mengantarnya hingga ke pelataran. Axel, tolong jangan dengerin omongan Bude Maulid. Apa yang dia bilang benar, Mah. Pak Saha lebih segalanya dari aku. Mumpung belum terlambat, silakan dipikirkan lagi. Aku akan tetap pada pendirianku untuk menikahimu. Tapi seumpama kamu goyah dan lebih memilih Pak Saha, aku ikhlas. Aku gak akan ngebiarin kamu hidup sengsara saat nanti kita menikah. Meski kerjaanku gak sebagus Pak Saha. Silakan dipikirkan baik-baik. Aku siap apapun keputusanmu. Tatapan Axel terlihat meredup. Aku sudah memutuskan. Aku menerimamu, Sel. Jangan terprovokasi karena ucapan Bude Maulid. Axel tersenyum. Terima kasih, Mah. I'll try to do the best. Aku pulang dulu ya. Aku mengangguk. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Axel dan motornya melaju meninggalkan pelataran. Aku kembali masuk ke dalam. Ayah dan Bude masih berbincang. Kurasakan atmosfer terasa kian panas. Pikirkan baik-baik, Bay. Masa iya kamu mau menyerahkan anakmu ke bocah kemarin sore? Hidupin diri sendiri aja susah, ini mau hidupin anak orang. Yang lebih mapan dan berkualitas juga ada. Kok mau nyerahin anak ke orang yang ibaratnya ngurus badan sendiri juga belum becus? Bude Maulid menghembuskan nafas kesal. Mbak, Axel ini sudah tidak punya ibu. Ibunya meninggal. Axel mu'alaf dan dia diusir sama papanya. Seluruh keluarga besar dilarang ngasih dia bantuan. Dia kuliah sambil kerja. Alhamdulillah dapat beasiswa. Apa iya aku tega menolaknya? Ketika aku dan Firda menerima dia, itu artinya aku menerimanya sebagai anak. Saat nanti dia nikah sama Adira, dia juga jadi anak kami. Aku lihat anaknya baik, semangatnya dalam belajar agama tinggi. Bahkan mungkin lebih tinggi dari yang terlahir dari keluarga muslim. Jika ada laki-laki baik datang melamar dan anaknya mau untuk menikah dengannya, aku akan berdosa jika menghalangi pernikahan mereka.
Penjelasan ayah membuatku lega dan tenang. Aku bersyukur memiliki seorang ayah yang bijak dan memahami perasaanku. Ayah tak pernah memaksakan kehendaknya. Malam ini, ayah dan bunda datang ke kamar di saat aku tengah melipat baju. Sepertinya ada sesuatu yang ingin mereka bicarakan. "Dir, ayah ingin membicarakan soal wali nikah saat kalian menikah nanti." Aku mengerit. "Wali nikah? Bukankah ayah yang akan menjadi wali nikahku?" Ayah hendak melanjutkan perkataannya, tiba-tiba bunyi telepon mengagetkanku. "Diangkat dulu, Dir, siapa tahu penting," tukas ayah. Panggilan telepon dari Dito. "Ada apa gerangan?" Aku mengangkatnya. "Mah, papa kecelakaan, sekarang lagi di rumah sakit." Dek, seketika langit serasa runtuh, tepat mengenai kepalaku dan semua terlihat gelap. Dunia seakan retak hingga ke dalam-dalam ketika aku dan ayah tiba di rumah sakit. Axel belum sadarkan diri. Dito dan Devano sudah datang lebih dulu. Air mataku meleleh dan ku kencangkan doa dalam hati, memohon pada Allah agar kondisinya baik-baik saja. Menjelang pernikahan, cobaan datang. Aku harap akan ada kemudahan setelah kesulitan. Ada secercah asa yang ingin kami wujudkan, membangun mahligai rumah tangga untuk berlayar bersama menuju jannah. Semoga Allah meridhoi keinginan kami. Aku bersyukur, orang yang menabrak Axel bertanggung jawab membawa Axel ke rumah sakit dan membiayai pengobatannya, bahkan ia berjanji untuk bertanggung jawab akan biaya perawatan setelah Axel keluar dari rumah sakit. Tak hanya itu, ia juga membiayai biaya perbaikan motor Axel yang mengalami kerusakan di beberapa bagian. Aku bisa bernafas lega setelah Axel siuman. Dokter bilang, Axel menderita patah tulang ringan. Patah tulang atau dalam bahasa medis disebut fraktur ini terjadi karena tulang terhantam oleh sesuatu yang kekuatannya melebihi kekuatan tulang itu sendiri. Fraktur yang diderita Axel ada di bagian kaki kanan. Dokter akan memasangkan gips di bagian bawah lutut hingga pergelangan kaki untuk menjaga kestabilan posisi tulang agar tidak bergeser. Pada tulang yang patah, jaringan akan rusak dan mengeluarkan darah. Dokter menjelaskan dengan sangat rinci bahwa keluarnya darah di sekitar tulang yang patah ini berguna untuk mencegah agar tulang yang patah tidak kemana-mana dan agar tidak ada zat asing yang masuk. Kaki Axel yang mengalami patah tulang membengkak karena darah menggumpal dan berkumpul di sekitar tulang yang patah. Ini disebut hematoma. Selanjutnya sel-sel baru akan membentuk jaringan tulang baru. Jaringan tulang baru yang terbentuk pada umumnya masih rapuh. Karena itu dokter akan memasangkan gips agar tidak terjadi mobilisasi tulang, mencegah nyeri, dan mencegah jaringan lunak menjadi luka. Meski dokter mengatakan ini patah tulang ringan, tapi Axel merasakan nyeri luar biasa. Rasanya tak tega melihatnya menahan sakit. Kata dokter, fase pemulihan Axel akan memakan waktu kurang lebih 6-8 minggu. Dalam waktu itu, dia akan izin untuk tidak masuk kuliah dulu sampai kondisinya benar-benar sembuh. Sudah 3 hari ini Axel dirawat di rumah sakit. Kondisinya sudah membaik, tapi dia belum bisa banyak bergerak. Aku, Charis, Tito, Devano, Luna dan Shiva bergantian menunggunya. Bahkan ayah dan bundaku juga ikut menunggunya untuk menemaniku. Untuk sementara waktu, aku izin pada Mas Revan untuk tidak berangkat kerja dulu. Dalam waktu dekat ini pernikahanku dan Axel akan dilaksanakan di KUA. Tidak ada pesta. Hanya mengundang kerabat dan tetangga dekat saja. Sekedar tasyakuran. Alhamdulillah, sewaktu Axel pulang ke Jakarta untuk menghadiri prosesi pemakaman ibunya, dia gunakan kesempatan itu untuk mengurus segala sesuatu terkait pernikahan. Sebelumnya ia berkonsultasi pada kakak angkatannya yang sudah lebih dulu menikah. Kakak angkatannya meminta Axel untuk sekalian mengurus surat numpang nikah karena insya Allah kami akan menikah di Purwokerto. Sedangkan keterangan domisili Axel di KTP-nya ada di Jakarta. Alhamdulillah, Axel sudah memikirkan persyaratan pernikahan sejak jauh hari. Charis mengatakan bahwa ia telah memberitahu papa Axel tentang kondisi Axel. Namun beliau tak mau tahu. Bahkan beliau sudah menghapus Axel dari daftar keluarganya. Axel ikhlas menerima perlakuan ini. Ia masih terus berdoa agar hati papanya tergerak dan terbuka untuk mau memperbaiki hubungan. Siang ini, aku mengupas apel sementara Axel berbaring sambil membaca buku agama. Dia tengah berusaha menghafal doa sholat dan surat-surat pendek. Katanya masih banyak yang harus dia hafal. Ayah dan bunda juga ada di ruangan ini.